Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu April dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan produk kreasi pangan kami yang berasal dari bahan baku lokal khas Indonesia, yaitu kopi kombucha dari fermentasi biji kopi Bajawa khas Nusa Tenggara sebagai minuman berenergi. Berikut merupakan anggota dari kelompok 12, dimulai dari saya sendiri, Azara Safiti Ramadhani, dan ditemani oleh tiga teman saya, Syakila Kelani Giri, Elida Aprilia, dan juga Raisa Salma Fitrilia. Berikut outline presentasi pada kali ini yang dimulai dari latar belakang sampai kesimpulan. Tahukah bahwa masyarakat saat ini mengalami gaya hidup yang semakin sibuk, atau biasa disebut hectic lifestyle, ditambah lagi dengan keinginan mereka untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, banyak dibutuhkan minuman penambah energi atau minuman energi booster untuk melawan kelelahan, meningkatkan fokus, dan juga mendukung performa fisik. Di sisi lain, pasar minuman energi di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan sekitar 6,4% setiap tahunnya pada tahun 2018 sampai 2032. Hal ini menyebabkan peluang untuk mengembangkan minuman energi booster yang baru dan juga inovatif itu semakin besar. Namun, banyak produk minuman energi yang ada saat ini mengandung kadar gula, kafein, zat aditif buatan, dan stimulan yang tinggi. Padahal 72% konsumen minuman energi di global saat ini lebih tertarik pada minuman fungsional dengan manfaat tambahan. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap minuman energi yang memiliki bahan-bahan alami dan zat tambahan fungsional. Oleh karena itu, kami mengembangkan BAFE atau kopi kombucha dari fermentasi biji kopi Bajawa khas Nusa Tenggara sebagai minuman berenergi. Minuman energi adalah minuman yang mengandung satu atau lebih bahan yang mudah dan cepat untuk diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Ada dua tipe minuman energi booster, yaitu minuman energi dan juga minuman berkafein. Yang di-highlight di sini adalah minuman berkafein yang merupakan produk kami, yaitu minuman yang mengandung zat penambah energi berupa stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan energi. Dapat dilihat bahwa minuman berkafein ini berciri-ciri khas dengan kafein yang tinggi. Fungsi dari minuman energi booster itu ada banyak manfaatnya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan energi secara instan, karena dia itu dapat diserap oleh aliran darah dalam nutrisi dan memberi dorongan energi secara instan. Yang kedua adalah meningkatkan performa fisik, karena dia dapat menggantikan elektrolit, karbohidrat, dan nutrisi penting yang hilang saat aktivitas intens atau yang banyak. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan fokus, karena kafein salah satunya yang dapat meningkatkan fungsi otak dalam untuk memperbaiki memori, fokus, dan waktu reaksi. Yang keempat adalah sumber energi praktis, karena dia itu merupakan cara yang cepat dan juga portable. Dan yang terakhir adalah manfaat kognitifnya, contohnya dari taurin dan vitamin B yang bisa mendukung kesehatan otak. Produk yang kami usulkan merupakan kopi kombucha dari fermentasi biji kopi Bajawa, di mana bahan utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah kopi Bajawa, yang merupakan salah satu kopi khas dari Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang mengandung kafein, sehingga dia ini sangat cocok untuk menjadi pilihan alami minuman penambah energi. Yang kedua adalah kombucha. Kombucha sendiri adalah minuman hasil fermentasi teh yang menggunakan SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria dan Yeast, yang rasanya itu sedikit asam dan manis dan memiliki kandungan probiotik alami yang bermanfaat untuk kesehatan. Untuk karakteristik fisik dari kopi Bajawa dapat dilihat dari gambar yang
paling kiri, di mana bentuknya itu oval dengan rasanya itu pahit-pahit. Sedangkan untuk Scooby ini sendiri itu merupakan symbiotic culture of bacteria dan yeast yang memiliki bentuk datar dan bulat. Dan dia ini memiliki rasa agak asam dan seperti cuka. Untuk paling kanannya dapat dilihat nutrition fact dari buffet sendiri, di mana yang bisa di-highlight adalah kandungan kafeinnya yang tinggi sehingga dapat menjadi pilihan minuman berenergi. Ada pun active agents dari produk kami. Yang pertama adalah kafein. Kafein ini fungsinya untuk stimulan pada sistem saraf yang dimana untuk memberi dorongan energi karena dia ini menjadi pusat untuk memblokir reseptor adesonin yang menyebabkan rasa kantuk. Nah, kira kita bisa dapat meningkatkan konsentrasi, fokus dan meningkatkan energi. Nah, sumbernya ini dari kopi Bajawa. Yang keempat itu ada asam asetat, di mana asam asetat ini merupakan hasil utama fermentasi dari kombucha yang berasal dari Scooby, yang fungsinya itu memiliki sifat antibakteri dan juga anti jamur dan juga dapat membantu dalam meningkatkan keseimbangan pH tubuh. Yang kelima ini ada asam laktat, di mana sumbernya itu dari Scooby, yang fungsinya itu untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Yang keenam ini ada vitamin B, di mana vitamin B yang merupakan hasil dari fermentasi itu berfungsi sebagai metabolisme energi dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir itu ada probiotik yang berasal dari Scooby juga, yang fungsinya itu untuk mendukung kesehatan pencernaan karena di dalam Scooby ini mengandung berbagai jenis bakteri probiotik seperti Lactobacillus, Bifidobacterium, dan Acetobacter. Berikut merupakan prototipe dan juga desain produk dari Buffet. Untuk dari prototipenya dapat dilihat bahwa dia ini berbentuknya botol dengan diameter 5 cm dan 15,5 cm dalam panjangnya. Untuk kapasitasnya itu bisa mencapai 250 ml. Untuk nama produk yang dipilih adalah Buffet. Ba berasal dari kata kombucha yang merupakan bahan utama yang menghasilkan probiotik, sedangkan V merupakan berasal dari kata coffee yang merupakan bahan utama dan produk yang dihasilkan untuk meningkatkan energi. Di sini juga ada elemen kopi yang menunjukkan elemen sentral dari logo dan mewakili jenis produk minuman yang merek ini punya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Syakila Giri dari Teknik Bioproses 2021. Nah, berikut yang saya tampilkan yaitu komposisi produk dari coffee kombucha kami, Bafi, di mana komposisi terbesar itu ada di air sebagai pelarutnya. Kemudian dia juga menggunakan bubuk kopi dan perisa coklat serta gula untuk perasanya. Kemudian masih ada komposisi SCOBY sekitar 10% weight per volume. Kemudian ada sodium benzoat, asam laktat, dan asam asetat di bawah 1%. Bahan pembuatan, bahan mentah atau raw material yang digunakan seperti yang sebelumnya juga telah ditunjukkan dalam komposisinya. Di sini digunakan air sebagai pelarut utama, kemudian daun teh hitam sebagai sumber ekstrak senyawa aktif untuk fermentasi, kemudian digunakan juga sukrosa di awal dan di hampir akhir proses, digunakan sebagai sumber karbon untuk SCOBY, juga sebagai penambah rasa. Selanjutnya digunakan kombucha starter sebagai inokulum untuk memulai fermentasi, kemudian SCOBY sebagai mikroorganisme agen fermentasinya, kemudian bubuk kopi untuk memberikan rasa dan aroma khas kopi pada produk kombucha. Di sini digunakan biji kopi dari Nusa Tenggara, yaitu Bajawa. Kemudian digunakan perisa, sodium benzoat, dan udara steril untuk difermentasi.
Selanjutnya untuk unit produksi yang digunakan, yang pertama yaitu tangki pencampur atau mixing tank di sini untuk mencampur bahan-bahan. Kemudian digunakan heat sterilizer untuk sterilisasi sebelum fermentasi. Selanjutnya digunakan filter plate and frame untuk menyaring ampas-ampas kopi dan ampas teh. Kemudian fermentor untuk fermentasi skobi, kemudian juga digunakan mesin pengisian botol untuk nantinya mengemas produk supaya siap distribusi. Baik, kita memasuki pembahasan terkait tahapan produksi. Di sini yang pertama yaitu dilakukan pencampuran pertama untuk air panas dengan daun teh hitam serta sukrosa untuk menghasilkan larutan teh sebagai substrat dalam fermentasi. Di sini kontrol yang biasa digunakan yaitu pemeriksaan visual sekiranya adalah semacam gumpalan yang tidak menunjukkan ketidakhomogenan dari campuran, kemudian dilakukan juga pengujian kadar sukrosa awal. Kemudian selanjutnya digunakan proses sterilisasi panas untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan yang bisa menjadi penghambat dalam proses fermentasi. Di sini biasanya kontrol yang digunakan suhunya yaitu mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian dalam beberapa waktu tertentu ya, dan uji mikrobiologi pada sampel itu akan dicek sebelum sudah sterilisasi. Selanjutnya yaitu proses filtrasi untuk memisahkan campuran dari ampas-ampas menggunakan plate and frame. Di sini kontrolnya yaitu pemeriksaan residu yang tertinggal di filter supaya rutin dibersihkan. Kemudian juga dilakukan pengukuran tingkat kekeruhan menggunakan turbidimeter. Selanjutnya dilakukan fermentasi. Di sini adalah proses utama di mana campuran telah difiltrasi tadi, substratnya akan dicampurkan ke SCOBY sebagai agen fermentasi dan digunakan asam asetat sebagai penjaga pH. Nah, selanjutnya untuk proses ini akan lebih jelasnya dijelaskan pada slide selanjutnya. Namun memang untuk kontrol sendiri di sini yaitu untuk pemantauan pH dan suhu harian serta uji mikrobiologi untuk memastikan fermentasinya ini tetap higienis. Lalu kemudian dilakukan setelah fermentasi pencampuran kedua yaitu untuk mencampurkan perisa, bubuk kopi serta sukrosa tambahan, asam laktat dan pengawet. Di sini bahan-bahannya itu digunakan untuk mencapai produk yang rasanya itu khas yang seperti diinginkan dan juga meningkatkan stabilitas produknya. Di sini lakukan kontrolnya itu dalam bentuk pemeriksaan homogenitas campuran dan pengujian rasa serta aroma atau organoleptik. Nah, terakhir hasil kopinya itu akan dilakukan filling ke botol-botol. Kemudian di sini akan siap untuk didistribusikan. Biasanya kontrolnya itu berupa inspeksi kebersihan botolnya, lalu juga dilakukan pengujian random sampling untuk ukuran dari volume itu dalam suatu botol sudah tepat atau belum. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raisa Salma akan melanjutkan presentasi mengenai titik kritis, di mana kombucha itu merupakan salah satu minuman hasil fermentasi yang pada prosesnya itu nantinya menghasilkan alkohol dengan kadar tertentu, yang dimana menurut Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2018, bahwa penggunaan alkohol pada produk minuman itu maksimal kadar alkoholnya itu sebesar atau kurang dari 0,5%, maka dihukumnya akan dapat disebut halal dan aman dikonsumsi untuk para muslim. Dan juga dikatakan oleh jurnal yang dibuat oleh Priyono dan juga Riswanto pada tahun 2021 mengatakan bahwa produk kombucha ini akan bisa dikatakan halal jika secara kualitas menunjukkan pada rangkaian proses pembuatan dari awal hingga akhirnya itu memakai bahan-bahan dan produk yang halal. Dan maka dari itu kami meninjau dari bahan baku. Di pertama ini adalah bahan baku yang paling besar presentasi penggunaannya itu adalah air, di mana titik kritis dari air industri itu adalah bahan penolong untuk proses tahap pemurnian, di mana juga pada surat keputusan LPPOM MUI tentang daftar bahan tidak kritis, air ini tergolong sebagai positive list sehingga dapat dikatakan bahwa air ini adalah bahan non titik kritis.
Bahan selanjutnya itu adalah gula, di mana proses pembuatannya memiliki titik kritis pada penggunaan bahan penolong seperti enzim, karbon aktif, dan resi penukar ion yang harus dipastikan tidak berasal dari bahan yang haram. Di mana untuk enzim ini biasa digunakan itu adalah enzim nabati dan hewani, dan untuk yang hewani perlu dipastikan bahwa berasal dari sumber apa dan juga hewan penyembelihannya seperti apa. Kemudian untuk bahan selanjutnya itu ada bubuk kopi yang dipakai yaitu dari biji kopi Bajawa yang terbuat dari 100% kopi Arabica dan sudah tersertifikasi BPJP halal. Dan selanjutnya itu adalah kombucha cultures, di mana SCOBY pada kombucha merupakan simbiosis antara bakteri dan kapang yang harus menggunakan mikroba aman bagi manusia. Biasanya digunakan bakteri Acinetobacter dan juga Lactobacillus. Dan juga untuk titik kritis mikroba meliputi sumber gen serta substrat atau media pertumbuhan yang harus dipastikan bersifat halal. Untuk produknya dari metabolisme mikroba sendiri seperti alkohol juga perlu diawasi agar sesuai standar dengan kehalalan, yaitu kurang dari 0,5%. Berikut ini adalah grafik kadar alkohol kombucha selama proses fermentasi, di mana semakin lama proses fermentasi, maka kadar alkohol semakin meningkat, karena glukosa yang terkandung pada cairan teh telah diubah menjadi alkohol. Dan juga peningkatan kadar alkohol diakibatkan oleh aktivitas khamir yang menghasilkan enzim alkohol dehidrogenase yang akan memecah gula menjadi alkohol. Dapat dilihat juga bahwa di sini semakin lama waktu fermentasi, maka semakin tinggi juga kadar alkohol yang membuat aroma cairan semakin menyengat. Dapat dilihat juga bahwa kandungan alkohol terbesar yaitu pada fermentasi selama 12 hari sebesar 0,48% dan mendekati batas kehalalan konsumsi. Dan ada juga beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar alkohol, diantaranya yaitu pengenceran, pasteurisasi, destilasi alkohol, dan memfilter bakteri. Adapun kombucha kopi memiliki keunikannya tersendiri, yaitu kombinasi dari fermentasi dan juga kafein misalnya. Melalui fermentasi larutan daun teh hitam menggunakan SCOBY dan ditambahkan dengan kopi, maka proses ini menghasilkan senyawa probiotik yang mendukung kesehatan pencernaan sekaligus mempertahankan kandungan kafein dari kopi. Selain itu, berbeda dengan minuman kopi biasa, kombucha kopi mengandung probiotik yang membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan pencernaan, dan juga memperkuat sistem imun. Selain itu, kafein yang terkandung di dalam biji kopi memberikan dorongan energi, sementara senyawa yang dihasilkan selama fermentasi seperti asam organik dan enzim membantu meningkatkan fokus tanpa menyebabkan kegelisahan yang biasanya dialami oleh peminum kopi biasa. Selain itu, proses fermentasi menggunakan SCOBY secara alami dapat mengurangi kadar gula dalam larutan kopi. Kemudian, proses fermentasi dapat membentuk pengawet alami, misalnya asam organik seperti asam asetat, asam glukonat, dan juga asam laktat yang dihasilkan selama fermentasi berperan sebagai pengawet alami, sehingga senyawa ini menciptakan lingkungan yang asam dengan pH rendah sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen dan memperpanjang umur simpan produk. Adapun berikut merupakan hal-hal yang dapat disimpulkan dari pemaparan kali ini, yaitu Bavi adalah minuman kopi kombucha yang terbuat dari fermentasi biji kopi Bajawa yang berfungsi sebagai minuman berenergi. Minuman ini menggabungkan manfaat kopi yang memberikan dorongan energi dengan sifat probiotik dari kombucha yang mendukung kesehatan pencernaan. Adapun titik kritis kehalangan produksi kombucha terletak pada proses fermentasi yang selain menghasilkan probiotik dan meningkatkan profil rasa juga menghasilkan alkohol, sehingga perlu dipastikan kadarnya tetap di bawah 0,5% sesuai syariat Islam. Lalu, kombucha kopi memiliki keunikan dari segi umur simpan yang lebih lama berkat proses fermentasi memberikan dorongan energi dan membantu meningkatkan fokus. Kombucha kopi juga mengandung probiotik yang membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus. Berikut merupakan referensi yang digunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.